Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu majelis taklim Ar-Rahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan bahasan kita dari Kitabur Riqaq yang kita ambil dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada pertemuan kedua dan kita masuk pada bab yang ketiga. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Abul Munzir At-Tufawi an Sulaiman Al-A'mash qala haddatsani Mujahid an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu memegang pundakku. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing, atau abiru sabil, atau orang yang numpang lewat. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau kau sudah sampai di sore hari maka jangan tunggu-tunggu pagi hari lagi. Itu segera beramal. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Jika kau sudah tiba di pagi hari maka jangan menunggu-nunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika li maradik. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautik. Gunakanlah kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis ini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis tentang peringatan kepada kita agar kita di dunia tidak lalai, jangan menyangka kita akan hidup selamanya. Tapi jadilah engkau seperti orang yang asing. Itu bagaimana kita bersikap terhadap dunia ini. Jadilah engkau seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Tapi di awal hadis kata Ibnu Umar, akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallam memegang pundakku. Jadi sebelum dia menasihati Ibnu Umar, Ibnu masih remaja ketika itu. Maka Rasulullah sallam memegang pundaknya. Dalam riwayat bimankibayya, Rasulullah memegang kedua pundaknya, ya. Kedua pundaknya. Ini agar Ibnu Umar perhatian, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah untuk tanbih dan ta'nis, yaitu agar dia lebih tenang, disampaikan dengan nyaman, terasa dekat, dipegang pundaknya, dan agar lebih perhatian. Jadi tujuannya adalah tanbih dan ta'nis, untuk lebih perhatian dan agar nyaman, terasa dekat. Setelah memegang, dan ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya banyak metode dalam menyampaikan hadis-hadis agar orang-orang mengambil perhatian. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seperti Mu'adz, Rasulullah berkata, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Maka begini. Rasulullah kasih mukadimah agar yang disampaikan perhatian, ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai sang remaja, aku akan mengajar engkau beberapa kalimat. Dia perhatian, dipanggil oleh Nabi, dipanggil wahai sang pemuda, wahai sang remaja. Padahal dekat dengan Nabi, tapi Nabi panggil dengan harfun nida, dengan panggilan wahai. Kemudian sesungguhnya aku akan mengajar kepada engkau beberapa pelajaran, ya. Sehingga yang dipanggil tadi menjadi perhatian, ya. Terkadang Rasulullah SAW dengan metode bertanya seperti atadri manil muflis, atadruna manil muflis, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Dalam hadis yang lain, atadruna mal ghibah, apa itu ghibah? Terkadang Rasulullah SAW juga menyebutkan jumlah tertentu. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 yang membinasakan. Terkadang Rasulullah SAW mengatakan thalatha, 3 perkara. Ya, atau 3 golongan yang Allah tidak lihat mereka pada hari kiamat.
Jadi Rasulullah terkadang sebutkan angka-angka ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Iktanimu khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum 5 perkara ya. Jadi ini semua metode Nabi SAW untuk tanbih agar menarik perhatian. Selain menarik perhatian, Rasulullah SAW juga menunjukkan kedekatan sehingga orang yang disampaikan merasa dekat dengan Nabi. Seperti tadi, Rasulullah SAW memegang kedua pundak Ibnu Umar. Seperti Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Uhibbuka fillah," aku mencintai engkau karena Allah. Terutama yang disampaikan adalah seorang remaja seperti Ibnu Umar yang akan menjalani kehidupan dia. Dia akan menikah, akan punya anak, akan mengarungi bahtera rumah tangga, bahtera kehidupan. Ya perlu dikasih peringatan-peringatan dalam menjalani kehidupan. Taib, Nabi SAW mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Perhatikan kata Nabi SAW. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini seperti seorang yang asing. Seorang yang asing. Atau abirus sabil, atau musafir yang numpang lewat. Penghuni suatu kota ada 3 model ya. Penghuni suatu kota ada 3 model. Tiga model. Yang pertama adalah al-mustautin, yaitu yang benar-benar menetap di situ, menetap dan artinya menetap ya tempat tinggalnya di situ, memang tempat tinggalnya di situ. Nanti ada namanya al-gharib. Al-gharib itu tinggal di situ tapi dia orang asing, bukan penduduk asli. Tinggal di situ tapi asing, bukan penduduk asli. Kemudian yang ketiga, abirus sabil. Hanya numpang lewat. Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya kita menjadi ini, ya, ini pilihan pertama. Ini pilihan atau yang terbaik adalah ini. Kalau ini jangan. Jangan kita menjadi seperti orang yang tinggal selama-lamanya di dunia. Kenapa? Karena memang hidup kita tidak di dunia, hidup kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ya. Oleh karenanya nenek moyang kita Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Bumi ini bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Tempat tinggal sesungguhnya adalah surga. Maka jangan sampai seorang lupa dengan hakikat kehidupan yang sungguhnya. Kehidupan sungguhnya adalah di akhirat. Dunia ini jadilah engkau seperti gharib. Ya, gharib itu apa? Gharib artinya kata para ulama maksudnya orang asing. Orang asing kalau tinggal suatu kota, seperti kita di suatu kota ada orang asing. Orang asing ini dia tidak banyak gaul dengan orang-orang. Dia hanya hidup menyendiri, tidak terlalu banyak gaul, karena dia akan pergi suatu saat. Dia memang tinggal agak lama, tapi dia akan pergi suatu saat. Karena dia orang asing. Seperti saya merantau kemana, misalnya merantau ke suatu kota, luar negeri sana, yang di situ orang-orangnya bahasa dengan berbahasa yang lain, berbicara dengan bahasa yang lain dengan saya. Tidak ada orang-orang dari abna'i qaumi, tidak ada orang seperti suku saya. Mereka orang asing. Mungkin saya ya cuma ketemu mereka, ada keperluan kerja, setelah itu saya pulang. Entah saya tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi saya akan pergi meninggalkan negeri tersebut karena itu bukan istitan, bukan tempat tinggal saya yang sesungguhnya. Nah, ibarat orang asing seperti itu. Ya taruhlah seorang kerja di luar negeri, dia kerja, dia tentu tidak nyaman, dia akan ingin pulang kampung. Dia kerja hanya mencari kebutuhan untuk dia bawa pulang ke kampungnya. Maka demikian pula ketika kita tinggal situ seperti orang asing, bukan penduduk asli, tujuan kita adalah mengumpulkan bekal untuk pulang kampung.
Tujuannya mengumpulkan bekal atau modal untuk bangun rumah di kampung misalnya. Itu tujuan kita ya. Maka ketika kita di dunia pun demikian, kita ini ya jangan terlalu tenggelam dengan dunia karena bukan ini tempat tinggal kita yang sungguhnya. Kita harus benar-benar memanfaatkan umur kita untuk beramal, mengumpulkan aset bagi kita di akhirat kelak. Jangan kita bikin aset di dunia, tidak punya aset di akhirat. Jadilah engkau seperti orang yang asing ya. Orang asing itu ya dia mengumpulkan bekal modal untuk bangun rumah di kampungnya. Kemudian di antaranya dia tidak hasad dengan rumah-rumah mewah yang di situ, karena itu bukan kampungnya, karena itu bukan tempat tinggalnya, karena kota tersebut bukan tempat tinggalnya. Dia kerjanya fokus dan serius. Kenapa? Karena ingin pulang. Karena ingin karena dia pasti akan kembali. Karena waktunya terbatas. Waktu tinggalnya terbatas. Tidak banyak bergaul, sebagaimana orang asing, tidak banyak bergaul, sehingga buang-buang waktu, buang-buang umur ya. Tapi ini maksudnya dia menjadi seorang yang gharib. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan ketika Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil, sini Nabi mengatakan au abiru sabil. Jadilah engkau orang asing atau au abiru sabil. Au di sini diartikan oleh Ibnu Hajar lebih bagus dengan yaitu bal, dimaknakan dengan au sama dengan bal, yaitu idrab. Bal maksudnya bahkan sebaiknya engkau menjadi orang yang sekedar numpang lewat. Jadi ada tarqiyah, ada tingkatan. Ini menunjukkan ada tarqiyah atau taraqi, tingkatan. Yang pertama adalah gharib, menjadi orang asing. Yang kedua yang lebih tinggi, yang lebih baik, lebih hebat, menjadi orang numpang lewat. Orang numpang lewat. Ini lebih tinggi lagi, numpang lewat ya. Kenapa? Kalau orang numpang lewat, orang numpang lewat itu dia hanya mengambil seperlunya saja. Diibaratkan dia sedang melewati suatu gurun pasir yang situ banyak hewan-hewan berbisa, banyak hewan-hewan buas, maka dia hanya numpang lewat, ambil keperluan terus pergi. Ya. Dan ini berat. Kenapa berat? Karena seringnya kita mengambil dari dunia ini lebih daripada keperluan, daripada kecukupan kita. Ini kenyataan. Nabi mengatakan, kalau kau tidak mampu seperti abir sabil, jadilah gharib. Jadi gharib, kalau ini lebih mudah menjadi orang asing ya, kita kerja, kita fokus untuk bangun rumah di kampung, tapi lebih hebat lagi kalau kau bisa menjadi penghuni dunia seperti abir sabil, seperti orang yang numpang lewat. Tapi itu sangat berat. Orang numpang lewat itu apa? Hanya mengambil seperlunya saja. Karena dia cepat ingin pergi. Cepat lanjut ya. Karena di padang pasir banyak bahaya. Itulah yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW ditawarkan, kenapa anda tidak membuat tempat tidur yang mewah, yang nyaman. Kata Rasulullah SAW, mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia.
Innama mathali wa mathalud dunya. Sungguhnya perumpamanku dengan perumpamaan dunia. Karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Kata Nabi SAW, perumpamanku dengan dunia seperti seorang yang sedang rakib, yaitu berjalan, sedang dalam perjalanan. Kemudian dia istirahat sebentar, karena kalau dia lanjut terus dia enggak kuat. Istadhalla tahta syajarah, dia berbaring di bawah sebuah naungan pohon. Setelah cukup, thumma raha fatarakaha. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Pohon itu ibarat dunia. Pohon tersebut ibarat dunia, bukan tempat untuk tinggal. Secukupnya saja, istirahat secukupnya kemudian lanjutkan. Ngapain saya fokus dengan pohon tersebut? Di sini kata Ibnu Hajar, au dalam hadis au abiru sabil, au itu bahkan. Artinya itu bahkan. Bukan atau. Jadi Nabi tidak mengatakan kun fid dunya gharibun au abiru sabil, jadilah kau di dunia seperti orang asing, atau sebagian banyak mengartikan au dengan atau orang yang sekedar numpang lewat. Tapi Ibnu Hajar lebih condong maknanya au adalah bahkan hendaknya kau menjadi orang yang seperti numpang lewat. Dan dalam Al-Qur'an au terkadang maknanya bahkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au ashadda dzikra." Au di sini. Jika kalian sudah selesai haji, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian menyebut-nyebut tentang nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, au itu bahkan hendaknya kalian lebih lagi mengingat Allah daripada mengingat nenek moyang kalian. Karena orang-orang jemaah haji Arab jahiliyah kalau mereka sudah selesai haji, mereka sebut nenek moyang saya dulu begini, nenek moyang saya begini. Sering mereka banggakan nenek moyang. Allah mengatakan, kalian kalau setelah haji jangan seperti itu. Kalian sebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagaimana orang-orang nyebut tentang nenek moyangnya, bahkan lebih daripada itu. Jadi au asyadda dzikra maknanya bahkan, bal asyadda dzikra. Ya, seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus alaihissalam, kata Allah, wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Kami kirim utus Nabi Yunus alaihissalam kepada 100.000 orang au yazidun, atau lebih banyak daripada 100.000. Au di sini artinya adalah bahkan lebih daripada 100.000. Artinya Nabi Yunus alaihissalam diutus kepada umatnya jumlahnya lebih dari 100.000. Di sini au dalam bahasa Arab artinya bahkan, ya, bahkan, ya. Taib, inilah filosofi dalam menjalani kehidupan. Hendaknya seorang menjadi gharib atau menjadi abir sabil, orang yang numpang lewat, ya. Orang yang numpang lewat. Dari sini para ulama mengatakan, ya, kenapa di dunia seperti abir sabil, ya. Abir sabil kesamaannya dengan kehidupan dunia ini apa? Dari dua sisi. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, yaitu hanya mengambil seperlunya. Kesamanya dua sisi, ya. Kemudian tadi yang kedua adalah ingin cepat lanjut, yang kedua ingin cepat lanjut karena dia sedang berada dalam kondisi yang berbahaya di mana di padang pasir, situ mungkin ada binatang buas, ada hewan-hewan yang berbahaya, ya, dan dia ngapain lama-lama di padang pasir. Dia secukupnya istirahat kemudian lanjut. Dan kita semua atau sebagian kita tidak seperti itu, ya. Atau kebanyakan kita tidak menjadi gharib dan juga tidak menjadi abir sabil, apalagi abir sabil. Kebanyakan kita mengambil dunia lebih daripada keperluannya. Kebanyakan kita mengambil dunia bahkan pada tingkatan kemewahan, ya. Padahal semua itu ada hisabnya, ada perhitungannya pada hari kiamat kala. Kita hanya berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Makanya kita perlu pelajari hadis-hadis seperti ini untuk mengingatkan kita. Kita sudah terlanjur lewat, sudah terlanjur melampaui batas, tapi kita kita kekang diri kita, kita kontrol diri kita jangan sampai terlalu berlebihan. Kembali lagi tentang hadis-hadis zuhud ini agar kita ingat akhirat, bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan. Jangan terpedaya dengan dunia. Taib, dari situ setelah menyampaikan hadis ini, Ibnu Umar mengambil pelajaran. Kalau kamu disuruh jadi gharib, yang namanya orang gharib, orang asing, dia tidak lama tinggal di kota tersebut. Kita kerja di luar negeri, kita akan balik. Apalagi abir sabil, hanya numpang lewat. Berarti waktu cuma sebentar. Maka Ibnu Umar mengambil kesimpulan dengan mengatakan, wa khudh min
Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau kau sudah tiba di sore hari jangan tunda-tunda, jangan tunggu sampai pagi. Kalau kamu sudah tiba sore hari, manfaatkan waktu, segera apa yang bisa kau kerjakan? Kau bisa baca Quran. Kau bisa bakti sama orang tua, lakukan. Kau bisa bersedekah, lakukan. Bisa berbakti sama suami, lakukan. Bisa ngurus anak. Jangan tunda berzikir pagi petang, jangan tunda-tunda. Fala tantadhir as-sabah. Jangan menunda amal soleh yang mungkin kau lakukan sampai pagi, tidak perlu. Segera lakukan karena kau tidak tahu kapan ajal menjemput. Wa idza asbahta, dan jika kau sudah tiba di pagi hari, fala tantadhiril masa. Jangan tunda-tunda lagi sampai sore hari. Manfaatkan. Ya. Nunda-nunda ini buat kita malas, buat kita lalai, kita merasa kita akan panjang umur, itu masalahnya. Wa khudh min sihatika limaradik. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau kau sudah sakit, sudah tidak bisa banyak beraktivitas. Wa min hayatika limautik. Gunakan kehidupanmu, manfaat kau masih hidup, mumpung masih ada nafas, masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas sebelum datang kematian. Udah mati, selesai, game over. Selesai tugasmu di dunia, tinggal totalan di akhirat. Sekarang saya sama ibu-ibu, para pemirsa masih dalam kondisi sehat, alhamdulillah, masih dalam kondisi hidup, masih bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Kalau saya bilang sederhana, ibu-ibu, sekarang tidak ada kata terlambat. Saya pingin hafal juz amma. Masih bernafas, masih bisa. Ibu masih bisa bernafas, berarti masih bisa. Kalau dia enggak bisa bernafas, malah enggak bisa. Ya, saya pingin menyantuni anak yatim, saya pingin berbakti sama suami, saya ingin memberi nasihat kepada anak-anak, masih bisa. Anti masih bisa bernafas, masih bisa. Manfaatkan. Jangan bilang nanti. Akan hilang kesempatan tersebut. Ini sama dengan hadis dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, ya, sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, mumpung kau masih punya ekonomi yang bagus sebelum datang kesulitan ekonomimu. Wa faragaka qabla syughlik, masa renggangmu sebelum kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum kematian. Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu minhu muqiman aw sahihan." Ya. Hadis ini masyhur ya, dalam Sahih Bukhari ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sakit atau safar, hadis yang sering kita dengar ya, maka tetap dicatat baginya amal yang biasa dia lakukan ketika masih hidup, ketika sedang mukim dan sedang sehat dan mukim. Hadis ini apakah bertentangan dengan apa yang kita sampaikan? Wa khudh sehataka qabla limaradik, gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu, dan gunakanlah kehidupanmu sebelum wafatmu. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, bukankah kalau kita sakit tetap saja amalan dicatat? Itu benar. Hadis ini sebagaimana hadis yang kita sebutkan ini ya. Idza maridul abdu, perhatikan jika seorang hamba, idza maridul abdu, jika seorang hamba sakit atau sedang bersafar, jadi awal yang biasa dilakukan ketika tidak sakit dan tidak safar tetap dicatat baginya. Misalnya seorang ketika dia sedang di rumah, dia biasanya sholat malam, dia biasanya baca Al-Quran, dia biasanya sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, dia biasanya menjenguk orang tuanya karena dia lagi di rumah. Suatu saat dia safar, ketika dia safar banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Dia tidak sholat rawatib, dia tidak sholat malam. Kenapa? Dia safar, banyak kesibukan, letih, lelah, dan dia tidak bisa kunjungi orang tuanya.
Nah, selama dia safar, kebiasaan yang dia lakukan sebelum bersafar tetap tercatat. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai seorang dari kebiasaannya. Orang menilai seorang dari kebiasaannya, ya. Ketika dia dalam kondisi tidak safar, kebiasaannya adalah beramal soleh, maka ketika safar dia tidak melakukan, tetap dicatat argo pahalanya. Sama seperti ketika dia sehat. Ketika dia sehat, dia bisa biasanya sholat malam bisa sampai 11 rakaat atau 20 rakaat. Baca Quran bisa 1 juz, 2 juz. Ketika dia sakit, dia enggak bisa. Dia paling sholat witir 3 rakaat saja. Dia baca Quran 1/4 jam sudah enggak kuat kerongkongannya. Bagaimana nasibnya? Tetap dicatat oleh Allah sebagaimana kebiasaannya. Sebagaimana kebiasaannya. Meskipun dia sakit. Jadi kondisi sakit pun tetap argo pahalanya berjalan. Nah, bagaimana dengan perkataan Ibnu Umar, wa khudz min sihatika limaradik. Gunakan masa sihatmu sebelum datang sakitmu. Ini sama dengan hadis ini. Artinya mumpung kau masih sehat, aktivitas amal soleh. Nanti kalau ketika kau sakit, jadi gunakan sehatmu untuk sakitmu. Artinya ketika kau sakit, dicatat sebagaimana ketika kau sehat. Tapi kalau kau sehat, kau tidak beramal soleh, kau main-main saja. Ketika sakit mau beramal soleh sudah susah. Karena yang Allah catat adalah kebiasaan. Maka mumpung kau masih sehat, lakukan amal soleh sehingga menjadi suatu sajiyah, menjadi kebiasaanmu. Nah, kalau kau sakit, tetap tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun demikian, ibu mungkin di antara kita masih ada yang punya uang, masih ada yang sehat, masih yang bisa puasa sunnah, masih ada yang bisa. Nanti ada saat kita sudah tua, kita sudah enggak bisa lagi puasa salat malam dengan banyak. Kita enggak kuat lagi puasa sunnah. Apakah pahala berhenti? Tidak, argo terus berjalan argo pahala. Ya. Kita lagi punya duit, kita bisa sedekah sana, sedekah. Ada satu saat kita enggak punya duit. Ada ketemu orang seperti itu. Ustaz, sekarang saya enggak bisa apa-apa. Dulu saya waktu masih sebelum ini, beberapa tahun silam, sebelum pandemi, sebelum apa, saya sering bersedekah, Ustaz. Ya, kita tahu bahwasanya orang yang seperti ini kalau sebelum pandemi dia sering bersedekah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang pandemi dia tidak bisa bersedekah, tetap argo pahala berjalan. Karena Allah catatlah kebiasaan. Maka inilah, jangan pernah menunda-nunda umur. Anggap dirimu seorang asing di dunia, atau anggap dirimu adalah seorang yang numpang lewat saja. Numpang lewat, makanya jangan buang-buang waktu, ya, karena umur kita terbatas. Dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika tiba waktu sore, jangan tunda-tunda lagi sampai pagi. Dan jika sudah tiba pagi, segera beramal soleh, jangan tunda-tunda lagi sampai sore. Wa khudz min sihatika limautik, gunakan masa sehatmu untuk lisaqamik. Nanti kalau kau sakit tidak bisa lagi, maka gunakan kesempatan masih sehat. Wa min hayatika limautik, dan gunakan masa hidupmu untuk matimu. Apa maksudnya untuk matimu di sini? Wa min hayatika limautik, gunakan masa hidup untuk matimu. Dalam sebagian riwayat, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka godan, hal yuqalu lahu syaqiyyun aw sa'idun. Sungguhnya kau tidak tahu, wahai hamba Allah, besok kau dipanggil apa waktu kau di hari kiamat kelak. Apakah dipanggil wahai orang yang syaqi, yang sengsara masuk neraka, am sa'id, atau kau orang yang bahagia masuk surga. Karena kau tidak tahu bagaimana kehidupanmu setelah meninggal, maka manfaatkanlah kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia yang menentukan bagaimana nasibmu di akhirat kelak, ya. Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat bagi kita semua untuk waspada, jangan terlalu tenggelam dengan dunia. Mulai sekarang menata diri, jangan terlalu mewah-mewah, jangan terlalu berlebihan. Mulai kita memikirkan aset kita di akhirat. Kita ini orang asing, akan segera pergi. Kita bukan sedang mau hidup selama-lamanya di dunia, ya. Kita bukan mau selama-lamanya punya termewah-mewah di dunia. Kita ini akan kita tinggalkan seluruhnya. Nah, yang penting kita pikir bagaimana aset di kampung. Bagaimana punya rumah di kampung, dan kampung kita adalah kampung Darul Akhirat. Sudah? Baik, kita lanjut bab keempat. Wa qauluhu ta'ala, bab keempat, babun fil amal wa tulihi. Bab tentang angan-angan dan panjangnya angan-angan. Bab tentang angan-angan dan panjangnya angan-angan. Wa qaulihi ta'ala, kemudian Al-Bukhari membawakan hadis firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah berhasil, telah sukses.
Ya, ayat tersebut, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, ya. Kemudian juga beliau membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah 96, yaitu firman Allah tentang orang Yahudi, "Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah." Ya. Orang Yahudi itu berangan-angan kalau diberi umur 1000 tahun. Kemudian wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar, bahwasanya meskipun dia punya diberi umur 1000 tahun tidak akan menyelamatkan dari azab, ya. Jadi muzahzihi itu artinya tidak bisa menjauhkannya, ya. Kemudian juga Allah membawakan firman Allah, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal," dalam surat Al-Hijr ayat 3. Biarkanlah mereka orang kafir itu makan-makan senang-senang, wa yulhihimul amal, dan mereka terbuat lalai oleh angan-angan. Terbuat lalai oleh angan-angan. Kemudian Imam Bukhari membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Waqala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, "Irtahat dunya mudbirah." Dunia telah pergi menjauh. Wartahalatil akhirah muqbilah, sementara akhirat semakin mendekat. Wa likulli wahidatin minhuma banun, masing-masing ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Fa innal yawma amalun bila wala hisab. Hari ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti di kemudian hari di akhirat yang ada cuma hisab, tidak ada amal lagi. Baik. Kita lanjut pada bab berikutnya, babun fil amal wa tulihi. Bab fil amal wa tulihi. Amal maksudnya bahasa Arab artinya angan-angan. Tulul amal artinya panjang angan, panjang angan-angan. Para ulama membedakan antara al-umniyah dengan al-amal. Ada al-umniyah dan ada al-amal. Kalau al-umniyah artinya angan-angan tanpa sebab. Ya, berhayal, mimpi, angan-angan. Kalau al-amal yaitu harapan. Amal itu ada harapan disertai sebab. Ada harapan-harapannya. Di sini Imam Al-Bukhari membawakan ayat yang pertama dalam surat Al-Imran 185, "Faman zuhi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka dialah telah sukses. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Ya. Beberapa dalil. Yang pertama, Quran surat Ali Imran ayat 185. Sukses yang sesungguhnya selamat dari neraka. Adalah selamat dari neraka, masuk surga. Dan masuk surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan kesenangan dunia kecuali hanyalah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Inilah barometer yang harus kita miliki. Namanya sukses adalah selamat dari neraka dan masuk surga. Percuma seorang sukses di dunia, terkenal, popularitas, kaya raya, tetapi dia tidak selamat di akhirat, percuma. Yang penting adalah bagaimana kita selamat dari neraka di akhirat kelak dan masuk surga. Itu namanya faqad faz, dia yang telah beruntung. Inilah harapan yang harusnya yang kita fokus. Harusnya inilah harapan yang kita fokus. Harapan, cita-cita yang kita fokuskan diri untuk itu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidak kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Namun banyak orang tertipu. Mereka menyangka kesuksesan hanyalah di dunia. Mereka lupa bahwasanya sukses yang sungguhnya, kemenangan yang sungguhnya, menang dalam perlombaan sungguhnya adalah masuk surga. Dan itu di akhirat. Tapi di akhir ayat tadi, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Namun kehidupan dunia menipu. Kebanyakan orang terpedaya. Sehingga sekarang betapa banyak orang bangga kalau sukses di dunia. Kita ingin bisa sukses dunia, sukses akhirat. Ya, ini dalil bukan berarti bukan seorang berarti harus meninggalkan dunia, tidak. Ini sering saya sampaikan. Dunia
terlalu banyak dalam Al-Qur'an. Allah menyuruh berinfak, Allah menyuruh memberi makan fakir miskin, Allah menyuruh untuk menyumbang dalam jihad fisabilillah, ya, untuk menyantuni para fakir miskin, menyantuni para ibnu sabil, pada membantu kerabat. Ini semua butuh duit, butuh dunia. Tetapi ketika seorang mencari dunia tujuannya akhirat. Karena cita-cita dia yang sungguhnya adalah bagaimana masuk surga selamat dari neraka. Itu cita-citanya. Bukan cita-citanya duniawi, bukan. Ya. Makanya saya bilang, saya punya kawan-kawan yang mereka seperti itu. Mereka bekerja setengah mati, bekerja dengan berjuang, tapi tujuannya untuk akhirat. Untuk bangun pondok lah, untuk menyantuni anak yatim lah, untuk subhanallah, mereka tujuannya seperti itu. Jadi sibuk dunia, yang sungguhnya dunia itu adalah untuk akhirat. Yang dilarang adalah seorang sibukkan diri untuk dunia dan murni dia mencari dunia. Ini jadi masalah. Dia menyangka dirinya sukses, padahal sukses sungguhnya adalah di akhirat. Sukses sungguhnya adalah di akhirat. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah 96. Yawaddu ahadum la yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar. Ya, bahwasanya orang Yahudi ingin hidup 1000 tahun. Namun kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar. Panjang umurnya tidak bisa menyelamatkan dari azab. Percuma. Ini contoh angan-angan Yahudi. Angan-angan Yahudi yang tidak masuk akal. Yahudi berangan-angan umur 1000 tahun. Angan-angan hidup 1000 tahun. Taib, kalau sudah hidup 1000 tahun, terus apa? Terus selesai. Mau 1000, mau 1000 tahun akan selesai. Dan kalau sudah selesai, apakah Anda hidup 1000 tahun, 2000 tahun akan bisa menyelamatkan dari azab? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, kalau orang yang hidup 1000 tahun, 2000 tahun tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab, apalagi yang cuma hidup sebentar. Kita ini 60, 70 tahun, kadang kurang, kadang lebih. Ya, kita harus fokus. Umur kita sedikit. Umur yang panjang tidak bisa menyelamatkan seorang dari azab, apalagi umur yang sedikit, ya. Belum tentu menyelamatkan. Kalau tidak diisi dengan ketakwaan. Ya. Apalagi umur sedikit. Kita hidup berapa tahun sih? Nggak ada, umur paling 60, belum tentu sampai 70, apalagi 70 lewat jarang orang dapat bonus, ya. Kata Nabi SAW, amaru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70, hanya sedikit yang melewati 70. Rata-rata orang meninggal 60 sampai 70. Nah, umur kita sedikit ini, maka jangan terpedaya dengan angan-angan. Itu terlalu banyak angan-angan. Jadi sedang pembahasan tentang panjang angan-angan. Ini yang masalah. Pingin ini, pingin anu, berangan-angan duniawi. Lalu angan-angannya akhirat enggak apa-apa, ya. Pingin bangun pondok, pingin hafal Quran, itu oke. Angan ini bicara tentang angan-angan duniawi. Ini melalaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berikutnya Imam Bukhari menyebut ayat berikutnya dalam surat Al-Hijr ayat 3. 15 ayat 3. Kata Allah, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Kata Allah, biarkan orang-orang kafir, biarkan mereka. Orang kafir makan-makan, wa yatamatta'u bersenang-senang dan terlalaikan oleh angan-angan. Oleh angan-angan. Suatu saat fasaufa ya'lamun, mereka akan mengetahui di kemudian hari, akan mengetahui. Ini contoh bagaimana orang-orang kafir yang mereka tersibuk dengan angan-angan. Angan mereka duniawi. Angan-angan duniawi terlalu banyak. Dan mereka dapatkan angan-angan tersebut. Mereka makan-makan, berfoya-foya, senang-senang, zina, pesta seks, mereka dapat. Tapi sampai kapan? Wa yulhihimul amal, tidak ada kembali kepada Allah, tidak ada beribadah kepada Allah, senang-senang melulu. Ini contoh orang yang terpedaya dengan angan-angan.
Setelah itu ya jangan kita ikuti mereka. Setelah itu Imam Bukhari membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Irtahalatid dunya mudbirah." Sungguhnya dunia semakin pergi, semakin menjauh. Kita ini antara dunia dan akhirat. Kalau kita manusia dan akhirat. Dunia semakin menjauh kita semakin mendekat pada akhirat semakin datang. Dunia semakin di belakang kita, akhirat semakin maju ke depan kita, menuju kita. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Kemudian akhirat semakin datang menerpa. Walikulli wahidin minhuma banun. Akhirat ada pengikutnya, dunia ada pengikutnya. Fakunu min abna'id dunya, fakunu min abna'il akhirat. Jadilah kalian pengikut akhirat, jangan kalian menjadi pengikut dunia. Jadi jangan terpedaya, dunia yang kau kejar ini akan meninggalkanmu. Makanya ada seorang bijak yang berkata, fa'ajabun liman yuqbilu 'alal mudbirah wa yudbiru 'anil muqbilah. Sungguh menakjubkan orang yang semangat mengejar dunia yang sedang pergi, sementara dia malas untuk menyambut akhirat yang akan datang. Akhirat akan datang, dia cuekin, dia mengejar dunia akan pergi meninggalkan. Semakin jauh, mau dia kejar semakin jauh dan dia akan akhirnya meninggalkan dunia tersebut. Akhirnya meninggal, akan mati. Nah, kita ini sedang menuju akhirat. Jadilah kalian pengikut akhirat, yaitu beramal soleh. Dan jangan kalian menjadi pengikut dunia yang hanya terpedaya dengan angan-angan, cita-cita dunia yang begitu banyak, pengen ini, pengen anu, pengen ini, tidak ada habis-habisnya. Fa innal yauma amalun wala hisab. Sekarang beramal, tidak ada hisab memang. Belum ada balasan sekarang, beramal. Sekarang baca Quran, berbakti sama orang tua, berbakti sama suami, berbuat baik kepada anak istri, berbuat baik sama tetangga, puasa sunnah, ya, salat malam, zikir pagi petang lakukan, mumpung masih ada umur. Jadilah engkau ingat akhirat semakin datang semakin dekat kepadamu. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti di kemudian hari yang ada cuma totalan, cuma hisab, tidak ada amal lagi, tidak bisa lagi. Saat itu semua orang akan menyesal, ingin kembali ke dunia. Bagaimana Allah sebut tentang orang yang akan meninggal dunia, ya. Hatta idza jaa ahdahumul maut, ya. Jika datang kematian, ya. Kemudian dia berkata, ya Allah, tundalah waktuku sedikit saja, aku ingin beramal saleh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Tundalah aku sebentar saja, aku ingin bersedekah. Tidak bisa lagi. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal tidak ada tertunda sama sekali. Kita ini subhanallah maut menyebut kita kapan saja ya. Tapi ini bab yang keempat. Kemudian setelah itu Al-Imam Bukhari membawakan sebuah hadis. Hadis ini saya bacakan ya. Rasulullah memberi gambaran tentang dunia dan angan-angan seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama saya bacakan dulu sanadnya, berkata Imam Bukhari qala haddatsana Sadaqah ibnul Fadl qala akhbarana Yahya an Sufyan qala haddatsani Abi an Munzir an Rabi' bin Khuthaim an Abdullah radhiyallahu taala anhu. Yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Perhatikan. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW membuat kotak. Khattan murabba'an itu kotak. Rasulullah bikin gambar. Wa khattan fil wasat kharijan minhu. Kemudian Rasulullah SAW membuat ada gambar sini, ada garis panjang sampai keluar daripada kotak tersebut. Kemudian khatta khututan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibil ladhi fil wasat. Ya. Kemudian Rasulullah menggambarkan ada garis-garis samping seperti ini. Wa qala hadzal insan. Maka Rasulullah mengatakan ini manusia. Hadzal insan. Ya. Ini manusia. Atau kita kasih keterangan pakai warna hitam ya. Pakai warna biru ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini manusia.
Kemudian wa hadza ajaluhu muhitun bihi, dan ini adalah ajalnya. Ini yang kotak ini, kotak merah, garis. Kotak merah adalah ajal manusia. Itu manusia diliputi dengan ajal, dia tidak bisa keluar dari ajalnya. Kemudian wa hadzal ladzi kharijun amaluhu, yang keluar ini adalah cita-citanya, harapan. Cita-cita, angan-angan, harapan yang tidak ada penghujungnya, ya. Tidak ada penghujungnya, panjang, melebihi ajalnya. Wa hadhil khutut sighar al-a'rad. Ini adalah kondisi-kondisi yang garis-garis kecil-kecil ini. Ini adalah kondisi-kondisi atau kesulitan-kesulitan yang dialami. Yang dialaminya. Fa in akhta'a hadza nahashahu hadza. Kalau dia selamat daripada yang pertama, dia akan nahas itu gigit dengan gigi depan bahasa Arab. Dia akan tergigit dengan kondisi yang sulit berikutnya. Kalau dia selamat dari ini, ya, wa in akhta'a hadza nahashahu hadza, dia akan selamat, dia terkena pada gigitan selanjutnya, pada kondisi yang sulit selanjutnya, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Tapi ini hadis yang nomor 6417. Hadis berikutnya 6418, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muslim, telah menyampaikan kepada kami Muslim, wa haddatsana Hammam an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas, dari Anas bin Malik. Sama mirip hadis ini, kalau ini tadi hadis Ibnu Mas'ud, ya. Hadis Ibnu Mas'ud. Berikutnya hadis Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat garis-garis, faqala hadzal amal wa hadza ajaluhu. Ini adalah harapan dan ini adalah ajalnya. Fa bainama huwa kadzalik idz ja'ahu al-khattul aqrab, ketika dia sedang sibuk dengan angan-angannya, tiba-tiba datang garis yang terdekat, yaitu ajalnya. Ya, sama hadis Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik sama, cuma yang dalam lafal hadis Ibnu Mas'ud lebih detail. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana hakikat kita ini di dunia ini. Kita ini diliputi oleh ajal. Perhatikan. Kotak merah ajal manusia yang meliputi manusia. Kita enggak bisa keluar dari ajal kita. Ini sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz, ajal kamu sekian. Ini manusia, ajalnya sudah ada. Cuma lihat, angan-angannya, harapannya panjang, enggak pernah putus. Pingin ini, pingin anu, pingin ini, pingin. Subhanallah, orang kalau sudah bicara dunia, tidak akan pernah selesai. Cita-cita pingin ini, kecuali yang bertakwa. Kalau yang tidak bertakwa, harapannya tinggi, angan-angannya tinggi. Ingat ya, ini yang dicela adalah angan-angan dunia. Kalau angan-angan akhirat tidak jadi masalah. Oleh karena Ibnu Jauzi mengatakan, kalau bukan karena angan-angan, tentu para ulama tidak menulis buku. Mereka punya angan-angan untuk menulis buku tafsir sampai selesai. Mereka punya angan-angan untuk menulis buku fikih sampai selesai. Mereka punya angan. Bahkan di antara mereka ada yang setengah jalan meninggal dunia. Seperti An-Nawawi rahimahullah menulis kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, tidak selesai. Angan-angannya cuma sampai pada kemudian dia meninggal, kemudian dilanjutkan oleh para ulama yang lain menuliskannya. Sebenarnya bahkan tidak sampai selesai menulis buku karena keburu meninggal dunia. Sebagian mereka subhanallah sampai sakit-sakitan menulis, ketika selesai menulis meninggal dunia. Seperti ulama Syekh Al-Jibrin, ya, Dr. Abdullah bin Jibrin kalau tidak salah, yang menulis tentang masalah fikih. Dia nulis sampai akhirnya dia sakit, kemudian selesai dia tulis, dia meninggal dunia, ya. Angan-angan tercapai. Jadi kalau angan-angan untuk akhirat enggak ada masalah. Banyak orang, saya punya kawan ngobrol dengan saya, pingin punya masjid. Dengan perjuangan, dengan kumpulan uang bermiliar-miliar, kemudian dengan ini, dengan macam, baru saja diresmikan, kemudian tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Angan-angan tercapai, ini tidak jadi masalah. Karena ini angan-angan sungguhnya adalah angan-angan akhirat. Nah, jadi masalah kita punya cita-cita, pengen punya rumah ini, pengen punya perusahaan ini, tapi nggak ada kaitannya dengan akhirat, murni duniawi. Ini masalah, ya. Jadi angan-angannya melebihi umurnya, bahkan panjang banget, ini nggak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya, tak berujung. Melebihi angan-angannya. Melebihi ajalnya. Sementara dia dalam mengejar angan-angannya, dia mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Terkadang ini yang saya sebutkan.
ini, kondisi-kondisi sulit ini, ya, akan dia alami. Mungkin terkadang dia sakit, akhirnya dia sembuh. Terkadang dia kecelakaan, tapi akhirnya sembuh. Terkadang ekonomi jatuh, kemudian dia bisa lagi. Terus sampai akhirnya ada suatu hal yang menimpa dia tidak bisa dihindari, kepentok dengan ajal. Kepentok ajal. Kalau udah ajal sudah selesai, meninggal dunia, tidak bisa. Inilah hakikat kita. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semangat kita sangat tinggi, cita-cita kita sangat tinggi, ternyata ajal kita terbatas. Ajal kita terbatas. Wallahul musta'an. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua peringatan bagi kita. Kita enggak tahu kapan kita sampai pada garis merah ini. Kita enggak tahu kapan kita terpentok dengan ajal kita. Ya, betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia. Lagi keluar jalan, keluar dari rumah tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal, tiba-tiba dia meninggal dunia, ya. Oleh karena saya sampaikan bahwasanya meninggal tidak harus tua, meninggal tidak harus sakit dahulu, ya, tidak harus. Betapa banyak orang tidak sakit atau meninggal, betapa banyak orang tidak tua meninggal dunia. Bahkan perkataan Ibnu Jauzi, beliau berkata bahwasanya orang tua yang hidup panjang umur sedikit, lebih banyak orang masih dalam kondisi muda, 60-an sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atur cita-cita kita, jangan sembarang berangan-angan. Sudah saatnya kita istirahat dari angan-angan dunia. Sudahlah. Mau pingin punya apa lagi sih? Sudah punya anak, sudah punya suami, sudahlah. Baca Quran, pengajian, mikir bantu orang susah, salat malam, jalani aktivitas sehari-hari, zikir kepada Allah, zikir pagi petang. Sampai maut menjemput kita, sampai kita kepentok dengan kotak merah tadi. Demikian saja Bu Ades dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.